Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir batin, tetap semangat menjalani hidup, tetap produktif, meskipun kita sedang berada dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Saya Joanna Sarah, hari ini kami akan membahas seputar Lions Club International, yaitu sebuah organisasi internasional non-politikal dan nirlaba. Nirlaba berarti tanpa ada indikasi untuk mencari keuntungan. Lions Club International sendiri berdiri tahun 1917 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, oleh foundernya yang bernama Melvin Jones. Di Indonesia sendiri, Lions Club Indonesia berkembang begitu pesat hingga memiliki anggota kurang lebih 10.000 anggota. Tentunya, anggota-anggota Lions Club ini adalah orang-orang dengan jiwa sosial yang tinggi, cinta kepada sesama, cinta semua makhluk ciptaan Tuhan tanpa memandang latar belakang pendidikan, suku, ras maupun agama. Yang pasti, mereka semua cinta damai. Moto daripada Lions Club sendiri adalah We Serve atau kami mengabdi. Bersama saya, sudah ada di samping saya, Bapak Yodianto Jaya. Jabatan beliau di Lions Club Indonesia adalah CC atau Council Chairperson. Kami berdua akan mengupas lebih jauh lagi tentang Lions Club Indonesia. Tetap bersama kami. Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Joanna Sarah, juga Bapak Yodianto Jaya. Nah, tapi kalau di Lions Club, kita tidak boleh panggil Bapak ya Pak ya? Ya. Namun, karena saya belum jadi anggota Lions Club, saya boleh panggil Bapak Yodianto Jaya. Tapi nanti, atau apabila dari Lions Club anggota ke sesama anggota Lions Club lainnya, harus memanggil dengan jabatan masing-masing. Misalnya, Pak Yodianto Jaya adalah CC atau Council Chairperson, saya harus memanggil beliau dengan CC. Atau cukup dengan Lions saja. Atau dengan Iya. cukup dengan Lions. Jadi semuanya adalah Lions. Baiklah, kita akan mulai perbincangan saya dengan Pak Yodianto Jaya. Pak Yodianto, apa kabar? Sehat? Baik, Sehat. terima kasih. Baik. Nah, Pak Yodianto sudah sejak kapan menjadi Council Chairperson untuk Lions Club Indonesia? Saya sejak resminya tanggal 1 Juli 2020 Untuk masa menjadi jabatan berapa lama? Council Chairperson. Biasanya jabatan sama dengan Gubernur Distrik, yaitu selama 1 tahun sampai berakhir nanti 30 Juni 2021. Baiklah, sekarang kita bahas secara struktural dulu untuk Lions Club Indonesia. Dari seorang Council Chairperson atau pemimpin tertinggi di Lions Club Indonesia, kemudian Bapak membawahi siapa saja? Saya sebagai Council Chairperson atau Ketua Dewan Gubernur, ya kalau kita di Indonesia sudah ada badan hukum, jadi namanya juga Lions Club Indonesia atau Perkumpulan Lions Indonesia Murti Distrik 307. Ya. Jadi sebagai Council Chairperson, saya kebetulan di Indonesia hanya ada 4 gubernur distrik atau 4 gubernur yang membawahi masing-masing daerah. Jadi 4 gubernur distrik itu ada gubernur distrik dari 3071 A1 yang ada di Jakarta juga, ya. Dan dari Jakarta emang juga ada wilayahnya juga, wilayah dari A1 yaitu dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, lalu terus menyeberang ke Pulau Sumatera dari Lampung, naik terus sampai ke Palembang, itu juga Batam, Bitam, ya, Bintan, Riau juga ya. Jadi itulah wilayah A1 ya, dipimpin oleh 1 orang gubernur distrik. Yang kebetulan tahun ini adalah namanya Gubernur Distrik Evi Pohan, seorang Sri Kandi. Ya. Lalu kita nyebrang ke pulau, itu ada Gubernur Distrik 307 A2 yang membawahi yang tadi dari wilayah A1 itu dari Medan, Pekanbaru sampai ke Padang dan sekitar semuanya. Nias juga itu masuk wilayah A2.
Dan sekarang dipimpin oleh namanya distrik gubernur adalah gubernur distrik itu Yulina. Jadi orang Srikandi juga kebetulan ya. Lalu kita balik lagi ke Jakarta. Jakarta memang ada satu gubernur distrik lagi, yaitu distrik gubernur yang membawahi 307 B1. Dari B1 tadi di luar tadi itu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, nyebrang ke Tangerang, lalu sebagian Bogor, ya, Depok juga. Depok masih masuk A1, maaf tadi. Jadi Bogor, Tangerang, itu naik lagi ke loncat sedikit, keluar pulau, nyebrangnya ke Kalimantan yang agak jauh. Iya, itu Kalimantan Barat, Pontianak. Ya. Nah, situ adalah wilayah dari B1 dan sekarang dipimpin oleh seorang Srikandi lagi, namanya DJ Ellen Teresia. Nah, lalu kita ada satu lagi yang punya wilayah yang sangat-sangat luas sekali di Indonesia Timur, ya. Nah, yaitu di luar tadi Jawa Barat dari Bandung, Jawa Timur sampai ke Makassar semuanya, Kalimantan banyak semua. Manado juga. Iya, Manado juga semuanya dari Pulau Sulawesi itu, waduh, Makassar. Termasuk Kalimantan yang tadi di luar Kalimantan Barat, Banjarmasin itu masuk wilayah B2, termasuk juga dari Papua ya. Wah, jadi wilayahnya sangat luas sekali. Saya memang sangat ya kasihan juga karena seorang gubernur di wilayah B2 dia mencakup sangat luas sekali. Dan kebetulan tahun ini juga dipimpin seorang Srikandi lagi, juga wanita. Yang hebat sekali. Oh iya, yaitu ya namanya Diji Rupiasi ya. Ibu Arsi lah. Kalau panggil ibu saya panggilnya Diji ya. Jadi keempat Diji adalah dibawa koordinasi sebagai seorang ketua Dewan Gubernur ya. Ya. Jadi sebetulnya kalau secara struktur gubernur distrik lah yang memegang untuk keaktifan atau menjalankan organisasi masing-masing di wilayahnya. Sebagai seorang ketua Dewan Gubernur hanya mengkoordinir, mengkolaborasi dan juga memfasilitasi mendukung keempat distrik governor ya. Itu aja. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari penjelasan Pak Yudianto Jaya dari sisi kami tadi bahwa sisi sendiri kemudian membawahi atau bertanggung jawab atau yang mereport kepada sisi, kira-kira boleh begitu saya sampaikan ya Pak ya, ada masing-masing district governor atau gubernur distrik. Di Indonesia ada 4 gubernur distrik, yaitu untuk wilayah A1 dipimpin oleh gubernur distrik atau DG Ibu Evi Pohan, betul ya Pak ya. Dan untuk wilayah berikutnya atau distrik A2 dipimpin oleh DG Ibu Yuliana. Nah, kemudian wilayah yang lainnya lagi, wilayah berikutnya dipimpin oleh DG Ibu Arsi atau Ibu Ellen Teresia dulu ya. Ini untuk B1 ya. Distrik B1 Ibu Ellen Teresia sebagai DG, dan ini adalah kemudian distrik yang terbesar wilayahnya, ya Pak ya, yaitu distrik B2 dipimpin oleh distrik governor atau DG Ibu Arsi atau Ibu Rupiarsi. Nah, dari distrik-distrik ini kemudian membawahi klub-klub. Nah, masing-masing distrik klubnya jumlahnya beda-beda ya Pak ya? Kira-kira ada berapa klub masing-masing distrik? Kurang lebih seorang gubernur distrik harus minimal wilayahnya minimal 35 klub. Minimal. Tapi lebih ada yang 40, ada yang 60. Ada yang bisa juga. Kayak itu dari Medan biasanya. Dari A2. Jadi A2 ya. Atau, ya. Ibu Yuliana ya. Yes, benar. Membawahi atau memiliki 100 klub. Iya, dan anggota yang paling besar juga. Dan anggotanya banyak juga. Baik, luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan percakapan kami, namun tentunya setelah jeda berikut ini.